Kau cari harta tak pernah puas sebelum mendapatkannya. Daki-daki terus, kapan kau kan berhenti? Yesus berkata, beri-berilah, simpan hartamu di surga agar abadi. Yesus berkata, beri-berilah, simpan hartamu di surga agar abadilah. Hatimu gejolak tapi melompat, waktumu habis. Kau cari harta tak pernah puas sebelum mendapatkannya. Daki-daki terus, kapan kau kan berhenti? Yesus berkata, beri-berilah, simpan hartamu di surga agar abadi. Yesus berkata, beri-berilah, simpan hartamu di surga agar abadilah. Halo adik-adik, apa kabar? Semoga selalu sehat dan sukacita. Puji Tuhan, kita bisa berjumpa kembali melalui video ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita persiapkan hati kita, lipat tangan, tutup mata, dan ikuti kakak berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih dan penjagaan-Mu pada kami sampai saat ini. Tuhan Yesus, hari ini kami mau datang pada firman-Mu. Berkati kami Tuhan, agar kami bisa mengerti dan melakukan firman-Mu dengan baik. Amin. Adik-adik, kemanapun Tuhan Yesus pergi, orang-orang selalu datang mengerumuni Dia untuk mendengarkan segala yang Dia katakan. Tuhan Yesus berkata agar kita berhati-hati terhadap orang yang melakukan sesuatu hanya untuk menarik perhatian orang lain atau hanya untuk dipuji. Suatu hari, Tuhan Yesus dan murid-muridnya duduk di dekat sebuah kotak persembahan yang besar. Orang-orang membawa persembahan berupa uang logam ke bait suci dan memasukkan uang itu ke dalam kotak persembahan tersebut. Tidak seperti sekarang, kita memiliki uang kertas. Pada zaman dahulu, uang hanya terbuat dari logam. Semua orang memasukkan uangnya ke dalam kantong yang terbuat dari kulit. Kalau orang membawa banyak uang, pasti kantong itu akan terasa berat. Semua orang memasukkan uang logam ke dalam kotak itu. Uang-uang yang dimasukkan pasti akan menimbulkan suara. Semakin banyak uang yang dimasukkan, semakin nyaring suara yang terdengar. Pada hari itu, Tuhan Yesus dan murid-muridnya mengamati orang-orang yang mempersembahkan uang. Mereka melihat seseorang memasuki bait suci. Ia memakai jubah yang indah, yang mahal harganya. Kelihatan sekali bahwa ia seorang yang sangat kaya. Orang kaya itu berjalan menuju ke tempat persembahan. Ia membawa uang sebanyak 1 kantong penuh. Orang kaya itu bangga karena ia dapat memberikan sebanyak itu. Ia menggoyang-goyangkan kantungnya sebelum dimasukkannya ke dalam tempat persembahan itu. Sesungguhnya, ia tidak keberatan memberikan uang sebanyak itu, sebab di rumahnya masih ada lebih banyak lagi
Tidak lama kemudian, masuklah beberapa orang kaya lainnya ke dalam bait suci. Mereka masing-masing memberikan persembahan yang banyak juga. Wah, 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 suara yang terdengar berisik sekali karena banyaknya uang yang dimasukkan. Kling, kling, kling. Bunyi itu terus terdengar sampai uang yang dimasukkan habis. Beberapa orang yang sangat kaya melemparkan uang logam emas yang diambil dari kantung uangnya yang besar. Mereka suka sekali pamer. Kadang-kadang, orang-orang kaya itu melihat ke sekitar untuk tersenyum dan mengangguk-angguk ketika orang lain melihat betapa besarnya jumlah uang yang diberikan oleh orang-orang kaya tersebut. Tuhan Yesus dan murid-muridnya terus memperhatikan orang-orang yang memasukkan uang ke dalam kotak persembahan. Murid-murid Tuhan Yesus bertanya-tanya dalam hati, mengapa Tuhan Yesus memperhatikan orang-orang itu? Kemudian Tuhan Yesus dan murid-muridnya melihat seorang wanita miskin berjalan ke kotak persembahan. Ia adalah seorang janda. Janda berarti orang yang sudah tidak punya suami lagi. Janda miskin itu tidak membawa kantung uang yang besar. Ia hanya memiliki 2 uang logam yang ada di tangannya. Janda miskin itu menyimpan uangnya dengan baik. Kedua uang logam itu sangat berharga baginya, karena selain itu, ia sudah tidak punya apa-apa lagi. Uang logam yang dimiliki janda miskin itu sangat kecil, sehingga jumlah kedua uang logam tersebut sedikit. Tetapi, janda miskin itu bukan menyimpan uangnya untuk diri sendiri. Ia ingin memberikannya kepada Tuhan. Karena jumlahnya sangat sedikit, ia malu diketahui orang. Maka dengan sembunyi-sembunyi, ia menjatuhkan kedua uang logamnya ke dalam kotak persembahan, lalu pergi. Tidak ada suara yang terdengar saat uang logam janda miskin itu masuk ke kotak persembahan. Tidak ada yang tersenyum padanya. Juga tidak ada orang yang memperhatikannya. Tetapi Tuhan Yesus melihatnya. Tentu saja, Tuhan Yesus tahu semua tentang janda miskin itu. Tuhan Yesus tahu bahwa janda miskin itu telah bekerja dengan sangat keras untuk mendapatkan uang agar bisa membeli makanan. Tuhan Yesus tahu bahwa 2 uang logam kecil itu adalah semua uang yang dimiliki janda miskin itu di dunia ini. Setelah uang itu dimasukkan ke kotak persembahan, janda miskin itu tidak punya uang lagi. Di sini tidak, di rumah juga tidak. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, janda miskin itu memberi lebih banyak daripada orang lain. Pemberiannya sangat berharga buat Tuhan. Adik-adik, orang-orang kaya itu memberi hanya untuk pamer. Tetapi janda miskin itu memberikan semua miliknya karena ia sangat mencintai Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus sangat menghargai pemberian janda miskin itu, walaupun jumlahnya sedikit. Maukah adik-adik memberikan hadiah yang berharga kepada Tuhan Yesus? Kamu memang belum bekerja. Uang masih minta papa dan mama. Tetapi kamu bisa mencintai Tuhan Yesus, dan saat kamu mempersembahkan uang yang diberikan oleh papa mama, katakan kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, aku mencintaimu. Adik-adik, kamu dan kakak adalah orang-orang yang suka sekali uang. Kalau punya uang, kita cenderung menyimpannya atau memakainya untuk diri sendiri. Kita tidak suka membaginya dengan orang lain. Seandainya harus berbagi, kita akan cari akal agar kita tetap mendapat bagian yang terbanyak. Tapi, janda miskin itu justru dengan rela memberikan semua uangnya untuk Tuhan. Tahukah kamu, mengapa janda miskin itu mau memberikan semua uangnya untuk Tuhan? Ya, karena ia sangat mencintai Tuhan dan ingin memberikan yang terbaik buat Tuhan. Ia tahu bahwa Tuhanlah yang memelihara hidupnya. Karena itu, ia tidak mengandalkan uangnya.
ia benar-benar bersandar pada Tuhan. Adik-adik, mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup mata, dan ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, Engkaulah yang memberiku hidup. Engkau juga yang memelihara hidupku. Oh Tuhan Yesus, ajarlah aku seperti janda miskin ini, yang selalu bersandar padamu dan mencintaimu, mau memberikan yang terbaik bagimu. Amin. Tawarik pasal 29 ayat 9. Bangsa itu sangat bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersukacita. Amin. Itu Tawarik pasal 29 ayat 9. Bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersukacita. Amin. 1 Tawarik pasal 29 ayat 9. Bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersukacita. Haleluya. 1 Tawarik pasal 29 ayat 9. Bangsa itu sangat bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab mereka memberikan dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersukacita. Amin. 1 Tawari 29 ayat 9. Bangsa itu pun bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Raja Daud pun bersukacita. Amin. Pasal 141 ayat 3. Awasilah mulutku, ya, Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Amin. Kakimu gejolak, kaki melompat, waktu